Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Apalagi buat kalian yang sudah mulai masuk sekolah di tahun ajaran baru ini. Karena kali ini saya mau membahas sebuah film series Korea yang berjudul S-Line, yang pastinya akan seru dan menarik untuk ditonton. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film ini diawali memperlihatkan seorang cewek yang tengah putus sekolah dan mengurung diri di sebuah apartemen yang bernama Shin Hyun Hem. Lalu dia bangun dan melihat ke jendela. Ia melihat temannya yang pergi ke sekolah dan pamannya yang menawarinya tumpangan. Dan terlihat sebuah benang merah yang sangat banyak berada di atas mobilnya dan satu benang merah yang ada di atas kepala temannya. Kemudian dia melihat tetangganya yang bernama Hee-won yang berada di apartemen seberang jalan, dan juga ada benang merah di atas kepalanya. Dan ternyata dia juga melihat benang itu lewat seseorang yang berada di siaran televisi maupun di poster. Sejak kecil dia sudah bisa melihat benang merah itu lewat orang tuanya, dan hanya dia yang bisa melihatnya. Kemudian ibu Shin Hyun pun melihat gambar yang dibuatnya. Di gambar itu terdapat 4 orang, yaitu Shin Hyun, ayah dan ibunya, dan satu lagi bibinya. Dan terdapat benang merah yang menghubungkan ayah Shin Hyun ke ibu dan bibinya. Mengetahui suaminya telah selingkuh, dia pun menikam perut suaminya itu dengan pisau. Shin Hyun kecil pun melihat ibunya yang berlumuran darah pada tangannya. Shin Hyun pun mengetahui resiko dan bahaya karena bisa melihat hubungan seseorang lewat benang merah. Maka dia pun memutuskan untuk diam dan tidak berbicara tentang apa yang dilihatnya. Dia juga melakukan percobaan bunuh diri seperti lompat dari ketinggian, gantung diri, dan memutus urat nadinya. Dan ternyata hal itu tidak membuatnya terbunuh, seperti ada hal yang menghalanginya atau mengganggunya. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk hidup sendirian dengan mengurung diri sampai sekarang. Dia juga mempelajari arti dari garis-garis itu, dan dia juga bertanya siapa yang bisa melihat garis merah itu selain dirinya, dan bagaimana cara untuk menghilangkan kutukannya. Dan kemudian bel pun berbunyi. Dia pun memeriksa dan ternyata itu adalah tetangganya yang berada di seberang tadi, yang berniat memberikan buah untuknya karena baru pindah ke sini. Namun Shin Hyun tetap diam, lalu dia menaruh buahnya di samping pintu. 저 여기 앞동에 며칠 전에 이사 왔거든요. Lalu Shin Hyun pun mengambil buah itu dan memakannya. Kemudian Shin pun beralih ke sebuah kantor polisi yang berada di kota Ark. Dan terlihat seorang detektif sekaligus paman dari teman sekolahnya Shin Hyun yang bernama Han Ji-woo, yang tidak sengaja menggores mobil merek rekannya. Sesampainya di kantor, dia pun meminta maaf ke rekannya. 이거 왜 이 시간에 등장하냐? 그러게요. 뭐 한다고? Kemudian terlihat dia sedang berduaan dan bermesraan dengan seorang wanita. Kemudian Shin pun beralih ke seorang cewek yang berada di sekolahan yang bernama Kim Hye-yong, yang berjalan menuju ke atap gedung sekolah. Dan terlihat seorang cewek yang sedang dibully. Dan ternyata cewek itu adalah Kang Sun-ah, teman dari Shin Hyun yang kita lihat di awal film tadi. Dia pun dipukuli dan ditendang oleh Kim Hye-yong dan teman-temannya karena tidak membawa uang yang dia minta dan tidak membalas pesannya. Kim Hye-yong juga mengancam Sun-ah jika dia berani melaporkan kejadian ini.
Kemudian beralih ke detektif Han Ji-yuk yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan terhadap seorang wanita bersama rekannya, dan diketahui bahwa wanita itu tinggal sendirian dan berprofesi sebagai kepala kafe di kota. Kemudian datang seorang wanita yang juga detektif. Dia bilang ke Han Ji-yuk dia menerima kesaksian dari penghuni lantai 1 yang melihat seorang pria dengan helm menuju apartemen wanita itu di malam kemarin. Kemudian malam pun tiba dan terlihat detektif Han Ji-yuk dan rekannya yang tengah mencari informasi. 여자 애인 관계는 조사해봤어? 그 애인이 있었다고 하는데 찾아볼까요? Dan kita akan kembali lagi ke Shin Hyun yang sedang mengambil buah yang ada di samping pintunya. Dia pun memakan buah itu sambil menonton berita di televisi yang memberitakan kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini pada seorang wanita. Kemudian Shin Hyun pun terfokus pada seorang pria yang memakai helm di belakang reporter itu yang terlihat mencurigakan. Lalu dia mendengar suara deru motor di tengah malam dan terlihat seseorang yang mengendarai motor dengan memakai helm. Shin Hyun pun mengintip dari balik jendela. Orang itu berhenti tepat di depan apartemen tetangganya dan berjalan menuju ke atas. 이상한 소리는 못 들었어요. Shin Hyun pun langsung mencari ponselnya, namun ponselnya mati. Dia langsung mengecasnya sebentar, lalu kembali lagi ke jendela untuk melihat apa yang dilakukan orang itu. Mendengar ponselnya sudah menyala, dia langsung mencabutnya dari colokan dan langsung kembali untuk melihat apa yang akan terjadi. Shin Hyun pun segera menghubungi polisi, dan ternyata mereka berdua adalah pasangan kekasih. 여보세요? Dia pun melihat mereka berdua sedang berhubungan intim dan tampak benang merah yang menyatu. Shin Hyun pun bisa merasakan dan mendengar apa yang mereka lakukan, dan itu membuatnya merasa terganggu. Keesokannya kita akan kembali lagi ke sekolah SMA saat pelajaran kelas dimulai dan tampak Sun Ah yang tidak hadir. Kim Hyo Young dan teman-temannya pun membobol rak milik Sun Ah dan menemukan surat miliknya. Kemudian beralih ke apartemennya detektif Han Ji-yuk dan terlihat Sun Ah yang tidak berangkat sekolah. Dia pun meminta uang pada pamannya itu. Pamannya pun memberikan sedikit uang ke Sun Ah. 얼마 더 줄 수 있는데? Dia pun menghampiri dan melihat wajahnya yang lebam serta tangannya. Sun Ah meminta uang karena masih kurang. Pamannya bertanya buat apa, namun Sun Ah tidak menjawab dan langsung pergi menuju kamarnya. Lalu dia melihat ke arah apartemen milik Shin Hyun. Tak lama rekannya menelpon. Dia mengatakan ada laporan tentang pria yang memakai helm tadi malam berasal dari gedung B tempat Shin Hyun tinggal. Detektif Han Ji-yuk pun langsung menuju apartemen milik Shin Hyun. Shin Hyun pun terkejut melihat detektif itu dengan banyak benang merah di atas kepalanya. Lalu penghuni lantai atas turun dan mengatakan dia tidak akan keluar. Detektif itu pun membujuknya dan akhirnya Shin Hyun pun membuka pintunya. 학생? Shin Hyun pun menjelaskan dia telah salah lihat, dikira wanita itu dalam bahaya sehingga dia menelpon polisi. Dan ternyata mereka adalah pasangan kekasih. 근데 학생 아니에요? 학교 안... 진짜... Kemudian malam pun tiba dan terlihat pria yang mengenakan helm itu berhenti di depan gedung B tempat Shin Hyun tinggal. Dia pun menuju ke atas.
Shin Hyun pun memeriksa dan melihat pria itu berdiri di depan pintunya. Kemudian beralih ke Sun Ah yang berada di kota. Lalu dia mendapatkan pesan dari Kim untuk datang ke sekolah besok dan membawa uang yang dia minta. Lalu Sun Ah pun melihat seorang ibu-ibu yang habis menarik uang dari ATM. Dia pun mengikutinya dari belakang. Dan sampailah di gang sempit, dia pun berniat untuk mengambil uang itu. Dan ternyata dia tidak berhasil karena ada orang yang lewat di situ. Dan dia pun melihat 3 cowok yang satu kumpulan dengan Kim Hyo Young. Kemudian beralih ke detektif Han Ji Hyuk dan rekannya yang sedang makan sambil membahas kasus pembunuhan terhadap wanita itu, yang diketahui mempunyai pacar yang bernama Woo Jung Min, yang pernah mengajar di SMA Bangju, yang tinggal di apartemen Wangsong Blok B. Lalu rekannya menunjukkan foto Woo Jung Min. 쓰레기 치워주는 사람들도 있다니까요. 너무 우연이다. 그치? 그쵸? Kemudian mereka berdua bersiap untuk menyelidikinya. Namun tiba-tiba ada telepon masuk. Detektif Han Ji Hyuk pun menyuruh rekannya untuk pergi duluan. Dia pun pergi menuju panti jompo dan menemukan orang tua yang sedang berada di atas. Kemudian beralih ke rekannya yang sudah sampai. Dia langsung menuju ke atas tempat Woo Jung Min tinggal. Dan terlihat Shin Hyun yang sedang gelisah, tidak tenang. Lalu rekan detektif itu pun membuka pintu dan masuk ke dalam apartemen Woo Jung Min. Dia lalu masuk ke ruangan yang tampak mencurigakan. Dan terlihat ruangan itu dicat warna merah dan dia menemukan beberapa tali. Lalu dia menelpon Han Ji Hyuk dan tanpa dia sadari ternyata ada Woo Jung Min di belakangnya. Lalu saat dia melihat ke belakang, Woo Jung Min pun langsung menyerangnya dengan menggunakan tongkat bisbol. Mengetahui ada yang tidak beres, detektif Han Ji Hyuk pun langsung bergegas menuju ke sana. Lalu terlihat rekannya yang sudah diikat menggunakan tali. Dan ternyata pria di balik helm itu adalah Woo Jung Min. Kemudian dia pun turun. Shin Hyun yang mendengarnya langsung melihatnya lewat jendela. Dan terlihat dia sedang berdiri dan memandangi apartemen tetangganya. Shin Hyun pun langsung mengambil pisau dan berniat untuk menghentikannya. Dia pun turun dengan kaki dan badan gemetaran, lalu terjatuh dan pingsan. Dia pun melihat ibunya dan ingin menggapai tangannya. Kemudian kembali lagi ke Woo Jung Min yang sudah masuk ke apartemen Hee-won. Dan ternyata dia bisa melihat benang merah itu yang terhubung dengannya. Kemudian dia pun mencekik leher Hee-won. Namun hal itu segera dihentikan oleh Shin Hyun yang sudah sampai. Woo Jung Min pun mendekatinya dan menyuruhnya untuk menusuk perutnya menggunakan pisau yang ia bawa. Namun dia tidak berani. Lalu Woo Jung Min pun mengambil pisau itu dan menusuk perut Shin Hyun. Kemudian detektif Han Ji Hyuk pun sampai.
dia pun melihat kacamata hitam milik Shin Hyun. Dia pun langsung menuju apartemennya, lalu kembali lagi ke Woo Jung Min yang habis menusuk perut Shin Hyun. Dia pun melanjutkan ingin mencekik Hye-won, namun Hye-won melawan hingga kacamata yang ia pakai terjatuh. Dia pun mencari kacamata itu. Hye-won pun menghampiri Shin Hyun yang terluka. Lalu terlihat detektif Han Ji-wook yang sudah masuk ke apartemen Shin Hyun. Dia pun mendengar suara jeritan dan langsung menuju jendela dan terlihat Woo Jung Min yang sedang menganiaya Hye-won. Lalu Shin Hyun pun mengambil pisau miliknya dan mendekati Woo Jung Min. Shin Hyun pun berhasil melukai kaki Woo Jung Min. Woo Jung Min pun langsung mencabut pisau itu dan berniat untuk membunuhnya. Namun detektif Han Ji-wook berhasil menghentikannya. Di saat sekarat, Woo Jung Min pun melihat benang merah itu yang memudar dan menghilang. Kemudian terlihat tempat itu sudah ramai dengan ambulan dan tim kepolisian, dan terlihat Hye-won yang akan dibawa ke rumah sakit, dan Shin Hyun yang sedang diobati. Lalu detektif Han Ji-wook pun menghampirinya dan memberikan kacamata hitam miliknya. Shin Hyun pun teringat dengan Woo Jung Min yang bisa melihat garis itu. Detektif Han Ji-wook pun menanyakan keadaannya. 나 어차피 경찰서 한번 나와야 돼. 삼촌. Tak lama Sun Ah pun datang. Dia heran melihat Shin Hyun yang memakai kacamata hitam di malam hari. Kemudian mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Dan terlihat Sun Ah yang sedang membaca buku sebelum tidur. Lalu pamannya pun masuk dan menanyakan apa yang terjadi di sekolahnya. 말하면 뭐가 달라져? 문제가 있으면 해결을 해야지. 어차피 이러다 또 사라질 거잖아. 이 기집애가 진짜. Kemudian terlihat Shin Hyun yang berada di atas atap apartemennya. Dia pun berpikir mungkin garis yang dia lihat bisa menyelamatkan seseorang. Dia pun melepas kacamatanya dan terlihat banyak garis merah yang membentang di sekitarnya. Kemudian dia mendapatkan pesan dari seseorang yang mengatakan, "Aku juga bisa melihat apa yang kamu lihat." Dan film pun selesai. Di episode pertama ini membuka cerita dengan cara yang pelan tapi menusuk, bukan dengan ledakan aksi, tapi lewat suasana yang dingin, misterius, dan penuh tekanan psikologis. Kita belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Dan justru disitulah kekuatan drama ini. Semuanya terlihat biasa, tapi terasa janggal. Garis merah yang menghubungkan para karakter di film ini bukan sekedar benang merah biasa, tapi simbol dari luka, rahasia, dan rasa bersalah yang belum selesai. Yang menarik di episode pertama ini menunjukkan bahwa kadang kebenaran bukan hal yang harus dicari, tapi hal yang harus dihadapi mau tidak mau. Kalau kalian jadi salah satu karakter di sini, kalian akan menyelidiki atau menyembunyikannya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.